Hai, jumpa lagi bareng Pirgit Movie Review. Pada film kali ini mengisahkan sekelompok remaja yang dipimpin oleh Akira, di mana mereka yang sebelumnya terjebak di Pulau Higanshima, namun beralih tujuan menjadi misi untuk membebaskan pulau dan sisa penduduknya dari ribuan vampir dan monster yang dipimpin oleh Miyabi yang merupakan raja vampir di pulau itu. Akira pun terpaksa harus melawan kakaknya sendiri, yaitu Atsushi, yang sebelumnya sempat menghilang dan ternyata sudah menjadi vampir di pulau tersebut. Atsushi yang memutuskan untuk mendukung Miyabi demi kelangsungan hidupnya sebagai vampir dan melindungi istri serta desa vampir kecil yang sudah dia dan istrinya tinggali selama ini. Dia pun menghalangi Akira untuk mendapatkan vaksin yang merupakan kelemahan dari Miyabi. Berbekal keahlian bertarung yang dia pelajari dari gurunya yang merupakan pimpinan kampung pemberontak yang berisi sisa manusia di Pulau Higanshima, Akira pun berhasil menghabisi setiap vampir dan monster yang ia hadapi sampai di saat dia akhirnya bertarung melawan Atsushi. Langsung saja, berikut alur cerita film Higanshima Vampire Island. Film diawali dengan Kato yang kembali ke Pulau Higanshima untuk mencari Akira dan teman-temannya yang lain. Dia merasa haus karena berjalan cukup lama. Kato pun mencari air untuk dia minum. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah sumur. Namun dia kaget ketika menimba air ada potongan tangan di dalam ember tersebut. Dia ketakutan dan lari masuk ke sebuah rumah dengan tujuan mencari pemilik rumah tersebut untuk menanyakan keanehan yang dia alami. Ketika di dalam, dia pun mengucapkan Assalamualaikum dan seketika sosok di belakangnya menjawab Waalaikumsalam. Saat berbalik, dia tambah dibuat kebingungan karena melihat sebuah dispenser antik yang memakai manusia sebagai galon airnya. Lanjut mengintip ke sebuah ruangan, dia juga menyaksikan sosok dua vampir yang lagi ngemil potongan kaki manusia layaknya ceker ayam. Seketika Kato langsung dikerumunin oleh puluhan vampir yang ingin menangkapnya. Beruntung ia diselamatkan oleh seorang ninja kece berkacamata hitam yang ternyata adalah temannya Ken, di mana Ken ternyata juga sudah menjadi vampir tapi masih punya kesadaran manusianya. Beralih ke sebuah flashback di mana Ken bercerita bahwa Akira dan yang lainnya juga masih hidup dan sempat bertarung melawan pasukan petani vampir karena melindungi teman-temannya bersama gurunya sang bapak kepala kampung, di mana di dalam pertarungan tersebut memperlihatkan kehebatan Akira dalam menggunakan pedang layaknya Batosai sang pembantai. Dengan sangat mudah pun Akira membunuh para kroco vampir bertopi petani yang bisa diartikan adalah pion dari Miyabi. Tiba-tiba muncul seekor monster bermata satu tapi bukan Dajjal yang berlanjut menjadi lawan dari Akira. Namun di sini dia dibantu oleh gurunya yang bersenjatakan sebuah batang pohon belimbing sehingga Akira berhasil mengalahkan monster tersebut. Ketika sedang teralihkan oleh pertarungan, Yuki, salah satu teman Akira, berhasil ditangkap dan langsung dicupang lehernya oleh Miyabi. Lucunya di sini, setelah Yuki digigit lehernya malah tidak mati atau berubah menjadi vampir, apalagi Satria Baja Hitam. Diikuti kemunculan kembali monster trio Kuek-Kuek berkepala lonjong yang ikut menyerang Akira dan dilawan oleh gurunya. Sempat juga terjadi pertarungan antara Akira dan sang raja vampir Miyabi yang jika dilihat lebih mirip menderita penyakit tipes dan kekurangan gizi tersebut. Namun di sini kemampuan Akira masih belum setara untuk melawan si raja vampir bertubuh kekar tersebut. Akira pun terpaksa mundur dan memutuskan melawan Miyabi di lain waktu. Ken menyuruh Kato segera pergi karena Ken yang sejatinya sudah jadi vampir mulai kehausan dan ingin meminum darah. Kato pun yang ketakutan lari diikuti datangnya teman Ken yang membawakan sebotol darah mirip teh pucuk harum.
Beralih ke scene si mata 4 Nishiyama yang sedang memasak gulai kambing untuk penduduk kampung pemberontak. Dan Akira di dalam tenda sedang diobati lukanya oleh Yuki yang terlihat romantis dan seolah akan ada adegan wi-wi tapi ternyata nihil. Adegan pun beralih di mana Akira yang diminta menjauhi Ken karena dia sudah menjadi vampir. Ken pun berpesan agar Akira menjaga Yuki yang ternyata adalah pacar dari Ken. Terlihat juga adegan membagongkan saat Ken ngenyot dan hisap darah Yuki, tapi faktanya dia juga tidak berubah menjadi vampir. Akira yang sedang berlatih memperhatikan sebuah tugu batu yang kemudian tiba-tiba mengeluarkan api dan membayangkan tugu itu adalah Miyabi lalu menebasnya. Lalu dia pun mengobrol dengan gurunya yang menyampaikan jika cara satu-satunya mengalahkan Miyabi adalah dengan cara menyuntikkan vaksin COVID-19 yang tersimpan di sebuah lab peninggalan pemerintah ke dalam tubuh Miyabi. Sementara itu, di dalam markasnya, Miyabi yang lagi ngehisap leher salah satu selirnya yang entah lagi kesakitan atau malah enak karena dia kelihatan sange sampai terkencing-kencing. Miyabi pun merasa sedikit khawatir tahu kalau vaksin yang menjadi kelemahannya masih tersedia. Padahal di beberapa puskesmas sudah kosong dan sulit dicari. Kato yang masih nggak tahu arah tujuannya melihat sebuah desa dan berpikir apakah itu manusia atau bukan. Ternyata itu adalah kampung vampir yang berisi orang-orang yang sudah menjadi vampir dan dijaga oleh Atsushi, kakak dari Akira. Di dalam film ini diperlihatkan bahwa saat seseorang menjadi vampir, orang tersebut tetap berpenampilan dan bersikap layaknya manusia normal. Dengan syarat mereka harus rutin meminum darah yang entah itu darah manusia, hewan, atau darah mens. Di mana jika seseorang vampir terlambat meminum darah, maka ia akan langsung berubah secara permanen menjadi monster yang tidak bisa dikendalikan dan hanya akan patuh pada perintah Miyabi saja. Beralih ke scene di mana Akira dan komplotan pemberontak memulai misi perjalanan untuk pergi mencari vaksin COVID-19. Dan sepanjang perjalanan, mereka harus melawan pasukan Kroco dari Miyabi. Sampai di saat Akira melawan monster hiu dan kewalahan karena dari arah manapun Akira menyerang, monster tersebut berhasil menghindar karena tubuhnya yang dipenuhi oleh mata Sharingan milik klan Uchiha. Secara tiba-tiba, Atsushi datang membantu Akira dengan serangan dari arah berlawanan pun berhasil menggocek dan membunuh monster hiu yang mirip Hanjo tersebut. Setelah itu, Akira yang merasa senang dan menyapa malah ditodong dan disuruh untuk berhenti mengusik para vampir. Karena dia sudah menjadi vampir dan akan melindungi istri dan para vampir di kampungnya. Akira yang melanjutkan perjalanan kembali bertarung dengan salah satu monster trio berkepala lonjong sebelumnya, di mana Layla dan Nishiyama berhasil ngebobol tembok buat dijadikan jalur kabur, dan mereka masuk ke sebuah terowongan di mana Yuki dan Nishiyama kaget minta ampun karena hanya melihat bangkai tikus di lantai. Diikuti kedatangan para vampir yang kali ini terlihat lebih elit dari sebelumnya karena vampir ini memakai seragam dinas. Akira dan kewen-kewen pun sudah pasti gampang melewatinya. Sampai di dalam lab, mereka pun dengan terburu-buru mencari vaksin tersebut. Namun yang ada di dalam laci hanya komik, paramek, dan amoksilin saja. Para vampir tentara pun kembali berdatangan, dan Nishiyama yang berhasil digigit lehernya serta dihisap darahnya oleh dua vampir cukup lama, sampai kejang-kejang, namun tidak juga menjadikan dia sebagai vampir. Pandangan Akira pun tiba-tiba tertuju pada beberapa botol jamu, dan dia mengambil sebuah botol berisi mirip teh manis yang ternyata itu adalah vaksin yang mereka cari-cari. Atsushi kemudian muncul dan meminta Akira menyerahkan vaksin tersebut karena keberadaan vaksin itu akan mengancam keselamatan kampung vampir beserta istrinya, dan akhirnya pertarungan antara mereka pun terjadi, di mana Akira kalah melawan kakaknya, dan saat akan ditebas, Layla yang secara tiba-tiba melindungi Akira hingga akhirnya dada Layla lah yang tertebas oleh pedang Atsushi.
Setelah itu, Atsushi pergi dengan membawa vaksinnya, diikuti kematian Layla yang mayatnya diletakkan di atas meja. Anehnya di sini, sama sekali nggak ada bekas luka tebasan, bahkan baju yang dikenakan oleh Layla tetap terlihat bersih bak baru keluar dari laundryan. Dan lebih membagongkan lagi, saat Akira dan yang lainnya pergi ninggalin mayat Layla, tiba-tiba Layla kembali hidup dan membuka matanya, padahal jelas-jelas dia mati karena ditebas parang, bukan dicupang lehernya. Melanjutkan perjalanan, Akira dan kawan-kawan akhirnya bertemu dengan si Kang Beban, yang gak tahu fungsi dia di film ini apaan. Kemudian kembali muncul sesosok monster raksasa menyeramkan, mirip kelabang berkepala kuyang, yang hanya akan menyerang jika ada yang menatap matanya saja. Di sini, mereka menaiki tangga melingkar berbarengan dengan si monster yang ikut merayap naik ke atas. Namun, ketika perjalanan naik tangga, si Kang Beban Kato tersandung dan melihat di kubangan air kalau monster itu ada tepat di atasnya. Dia pun kepo dan berbalik sambil saling melototin sama si monster, menyebabkan monster tersebut sadar dan mulai menyerang. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Monster yang tadinya slow berubah jadi lincah dan agresif sampai di sebuah lorong. Akira dan kawan-kawan terbantu dengan kereta tambang yang dinaiki buat lari dari kejaran si monster. Mereka pun melesat dan berhasil bebas dengan menabrak pembatas dan terjun ke sebuah danau. Kembali ke kampung pemberontak, Yuki dan Nishiyama menemui guru Akira dan menceritakan kegagalan mereka. Ditambah, mereka harus kehilangan Layla yang mereka pikir sudah tewas. Sang guru kemudian menyuruh Yuki dan Nishiyama pergi karena ingin melanjutkan ibadahnya dan mendoakan Layla yang telah mati. Namun bukannya berdoa, dia malah merasa percuma. Sekian lama berdoa, minta bantuan malah yang ada, masalah yang dijumpai semakin banyak. Dia pun marah-marah dan langsung menghantam kepala patung Buddha tersebut dengan senjata batang pohon belimbing miliknya. Akira yang bertekad membebaskan pulau dan para sisa penduduk manusia pun pergi ke kampung vampir untuk mengalahkan kakaknya. Kato sempat mencegah agar Akira tidak menyakiti warga kampung vampir karena sebenarnya mereka adalah orang-orang yang baik. Namun, Akira bersikeras dan melarang Kato untuk mencegahnya dan ikut campur. Pertarungan sengit antara kakak beradik itu pun kembali terjadi. Di satu sisi, Miyabi memberi perintah para salirnya untuk mengumpulkan semua pasukan dan menyerang kampung manusia yang masih tersisa. Kembali ke pertarungan Akira yang berlangsung sengit, akhirnya berhasil memojokkan kakaknya dan berhasil menusuk dada dari Atsushi. Atsushi yang terpojok pun melempar Akira dengan pedangnya lalu kabur. Akira mengejar dan melacak darah kakaknya yang mengarah ke dalam sebuah goa mirip tempat pemujaan. Pertarungan mereka pun kembali berlanjut, di mana Atsushi yang terpojok mengajak Akira bermain petak umpet, diikuti dengan permainan gendong-gendongan, yang berujung Atsushi menggigit leher adiknya, tapi Akira berhasil lepas dengan mencolok mata kakaknya. Pertarungan terus berlanjut dengan adu jotos, di mana setiap pukulan Akira membawa Atsushi mengingat masa kecil mereka. Hingga pada pukulan terakhir, Atsushi terjatuh yang berakibat pukulan Akira menghantam pilar raksasa yang menyebabkan pilar tersebut runtuh dan akan menimpa Akira. Namun, Atsushi dengan cepat mendorong dan menggantikan adiknya tertindih reruntuhan. Tubuh bagian bawah Atsushi hancur tertindih yang berarti dia sudah tidak ada gunanya lagi untuk hidup karena cicitnya sudah tidak terasa. Istri Atsushi dan para warga kampung datang dan menyerahkan vaksin pada Kato yang menunggu di luar. Di sini, Atsushi menjelaskan bahwa bagaimanapun juga, vampir tidak akan pernah bisa hidup berdampingan dengan manusia. Dia pun memohon agar Akira memotong kepalanya untuk membebaskan dia dari kutukan vampirnya. Akira pun mengiyakan permintaan kakaknya. Sesaat setelah Akira keluar, istri Atsushi dan para warga desa pun memilih jalan yang sama demi keselamatan umat manusia.
Mereka memasang bom yang entah mereka dapatkan dari mana pada setiap sisi ruangan dan meledakkan diri mereka. Di satu sisi, para selir dari Miyabi beserta pasukannya pun sudah memasuki kampung pemberontak untuk memulai perangnya dengan manusia. Film ini pun berakhir dengan pertarungan Akira dan Miyabi yang akan berlanjut pada film Higanjima berikutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan semoga terhibur. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk video alur cerita berikutnya. Bye-bye.